sebagian rezekinya. Semoga Allah menerima amal soleh jamaah sekalian dan menggantinya dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Penceramah tarawih malam ini ke-22 Ramadan 1447 Hijriah, Rabu 11 Maret 2026 adalah Ustadz Adi Suryadi SPMM. Penceramah subuh tanggal 12 Maret 2026 adalah Ustadz Lasanfa Humaidi. Penceramah malam besok ke-23 Ramadan 1447 Hijriah, 12 Maret 2026 adalah Ustadz Indra Ambia SEMAG. Saat ini DKM Baitul Mukmin menerima donasi zakat, infak, dan sedekah. Bisa melalui kotak amal yang sudah disediakan melalui kris atau transfer ke Bank BSI nomor rekening 755-955-2555 atas nama DKM Baitul Mukmin. Perlu diketahui bahwa sesudah tarawih insya Allah akan dilaksanakan tadarus Al-Quran Bapak-Bapak. Khusus 10 malam terakhir, DKM mengajak jamaah untuk mengikuti kegiatan salat malam yang akan diselenggarakan mulai jam 2 pagi sampai selesai. Insya Allah menyelesaikan 1 juz per malam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan berada di malam-malam terakhir di Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, buat keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Baitul Mukmin yang dimuliakan Allah, malam ke-19 kita belajar adab, malam ke-20 kita belajar mentalitas finishing strong, kemarin malam 21 kita belajar bahaya ujub. Nah, malam ini untuk episode saya gitu ya, session saya ini kita tutup dengan tema yang sangat relevan ya. Bagaimana belajar dengan benar di era digital. Nah, hari ini kan kalau kita ingin tahu sesuatu, apa yang kita lakukan? Ya, buka Google, searching di YouTube, tanya AI. AI aja sekarang udah banyak ya. Awal-awal tuh ChatGPT, sekarang ada Gemini, ada Claude, wah macam-macam, ada Grok dan sebagainya. Dalam hitungan ya milidetik jawaban muncul. Nah, tapi izinkan saya bertanya, apakah semua informasi itu otomatis menjadi ilmu? Apakah semua yang kita baca membawa keberkahan? Dan apakah yang semua kita tonton itu membuat kita lebih dekat kepada Allah? Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Google memberikan kita data, kecepatan, banyak pilihan, dan jawaban yang instan. Tapi guru memberikan pemahaman, arah, koreksi, keteladanan, dan ini yang paling penting, doa dan keberkahan ya. Informasi kita bisa dapat sendiri, tapi transformasi butuh bimbingan ya. Nah, ini kan kita bulan Ramadan ini proses transformasi dari kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, gitu ya. Dari ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang indah di bulan Ramadan ini. Nah, tentu dalam terminologi spiritual, nah ini mungkin yang tidak bisa kita dapatkan data tersebut dari digital, ya. Apalagi dalam tradisi kita Islam, ya, ilmu itu tidak bisa diambil sembarangan, ya. Imam Bukhari itu melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk memastikan satu hadis, ya. Kenapa?
Karena ilmu bukan sekedar teks, tapi kejujuran perawinya, karakter penyampainya, dan keberkahan transmisinya. Ya, Islam menjaga sanad, ya, yaitu mata rantai ilmu. Karena ilmu yang tidak jelas sumbernya itu bisa menyesatkan. Apalagi sekarang, ya kan? Makanya katanya zaman sekarang itu skill yang paling harus dimiliki oleh terutama generasi sekarang apa? Alpha, ya. Generasi yang lahirnya 2010 ke sini lah, ya. Dan ke depan itu makin penting. Salah satu skill yang harus dimiliki itu adalah critical thinking, berpikir kritis, karena saking banyaknya informasi. Ya, nah ini juga tantangan bagi para orang tua dan guru. Sekarang kalau nggak salah ada kebijakan, ya, anak-anak tidak boleh mengakses sosial media, ya. Nah ini nggak tahu nih efektivitasnya seperti apa, karena memang kelihatannya agak sulit, ya, apalagi kalau di dalam suatu lembaga yang open, terbuka gitu, ya, kayak sekolah negeri gitu, ya, agak susah. Kalau mungkin di pesantren, ya, ada aturan nggak boleh bawa HP, mungkin cukup efektif gitu, ya. Tapi kalau kayak di sekolah, apalagi di rumah, apalagi kalau orang tuanya terlalu kurang perhatian lah gitu, ya. Ya, kadang-kadang orang tua terlalu sibuk sehingga agak susah memperhatikan atau mengawasi anak-anaknya, ya. Apalagi kan sekarang itu wifi, ya, mainnya, ya. Kalau dulu masih pakai kabel gitu, dibatasin, colokin kabelnya hanya ke sini saja. Kalau sekarang wifi, seluruh rumah bisa mengakses internet. Apalagi kalau yang nggak ada parent control, ya, yang nggak bisa kontrol orang tua, ya, di internetnya, ya sudah agak susah gitu. Nah jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya bukan hanya di konsep spiritual saja sih sebetulnya, dalam aspek pendidikan non spiritual pun namanya guru itu tetap masih penting, ya. Ada kan istilahnya, kalau karyawan itu, kalau di perusahaan itu dalam teknik pengembangan kemampuannya atau kompetensinya, ada yang disebut dengan training, ada yang disebut dengan mentoring, dan ada yang disebut dengan coaching, ya. Ya, kalau training itu lebih ke transfer knowledge, ya, menyampaikan ilmu. Nah, ternyata kalau hanya training saja, hanya knowledge saja, itu efektivitasnya sangat rendah, ya. Nah, perlu ada namanya mentoring. Mentoring itu apa sih? Mentoring itu adalah belajar dengan orang yang sukses melakukannya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, nah, ini teori sebenarnya, kalau pengen bisnisnya sukses, itu nggak cukup hanya dengan ikut seminar, baca buku gitu. Perlu ada mentor. Apa itu mentor? Mentor itu seseorang yang sudah pernah sukses dan dia bisa membimbing kita untuk ikut sukses. Nah, dalam biasanya karyawan baru di perusahaan itu ada yang disebut dengan on the job training, ya. Training sebetulnya itu yang disebut dengan mentoring. Bagaimana anak-anak karyawan baru itu fresh graduate, apalagi di kita itu kan lulus dari kuliah itu tidak siap kerja, ya, tapi siap training gitu, ya. Kita harus training dulu tuh karyawan itu baru bisa. Nah, ada yang disebut dengan on the job training atau mentoring. Nah, ini si mentor ini adalah sebagai guru. Dia mengajarkan aspek-aspek yang tidak hanya sekedar knowledge, ya,
tapi skill dan attitude-nya. Nah, ini yang tidak bisa kita dapatkan hanya dengan googling atau nonton YouTube. Ya, kita perlu tetap mentransmisikan terutama skill itu harus ada orang lain gitu ya. Sehebat apapun kita, ya. Coba lihatlah, kayak pemain-pemain hebat itu tetap butuh pelatih nggak? Pasti tetap butuh pelatih, gitu kan? Sehebat-hebatnya misalkan petinju siapa? Misalkan Habib Nurmagomedov, gitu ya. Dia tetap butuh coach, butuh seorang pelatih, karena kita itu ada aspek-aspek yang disebut dengan blind spot, sesuatu yang kita tidak tahu orang lain tahu, ya. Nah, inilah pentingnya seorang coach, guru, ustadz, apapun namanya, ya. Nah, jadi bagaimana bahayanya belajar tanpa bimbingan? Di era digital ini muncul fenomena nih. Baru baca satu artikel sudah merasa paling ahli gitu kan. Baru nonton 2 video saja sudah berani berfatwa. Baru ikut satu webinar sudah merasa paling pakar. Nah, inilah yang pernah kita bahas kemarin, yaitu ujub di era modern. Jadi informasi yang banyak tanpa adab, tanpa guru, tanpa koreksi, ini bisa melahirkan kesombongan baru. Nah, jadi gimana dong? Apakah kita harus anti teknologi? Tidak, tentu ya. Islam tidak pernah anti kemajuan. Nah, bagaimana teknologi ini bisa menjadi alat? Masalahnya bukan pada alatnya, atau Google-nya, atau AI-nya. Masalahnya adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Maka solusi terbaiknya bagaimana? Solusi terbaiknya adalah hybrid learning, ya. Bagaimana kita memadukan teknologi ini tentu dengan bimbingan, ya. Gunakan Google untuk eksplorasi, buku untuk pendalaman, nah, guru untuk klarifikasi, dan majelis untuk pembentukan akhlak. Nah, kalau di Islam ini memang kita nggak bisa, Bapak Ibu, belajar tanpa berjamaah, gitu ya. Harus kita punya jamaah. Untuk apa? Untuk saling menasehati. Ya. Dalam Al-Qur'an kan surat Al-Asr ya. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya semua manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang pertama adalah dia beriman. Beriman itu harga mati. Ya. Harga mati, karena ini tiket ya, boarding pass-nya lah gitu. Kalau mau masuk surga ya harus beriman, karena amal soleh saja, perbuatan baik saja tanpa iman ya nggak bisa masuk surga ya, karena itu ketentuannya dari Allah ya. Akidah itu sangat menentukan ya. Nah, yang kedua tentu iman saja juga nggak cukup. Kita harus melakukan disebut dengan amalun solihun. Amal itu pekerjaan, solih itu adalah yang baik, yang sempurna. Ya. Nah, tapi ada lanjutannya. Wa ilal ladzina amanu wa amilus solih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita harus saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah ya, itu hanya bisa dilakukan kalau kita berjamaah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, makanya idealnya memang kita itu penting mempunyai jamaah, dan kurikulum seharusnya ada kurikulumnya juga. Ada kurikulumnya juga yang bisa mengarahkan kita kepada suatu capaian-capaian tertentu, outcome tertentu, ya. Nah, jadi ya kalau di kami kebetulan kita ada grup bisnis yang namanya Itkon Group.
itu ada MPI ya, Majelis Pembinaan Itqon. Nah itu ada kurikulumnya, ada goalsnya, ada objektifnya. Dari mulai akidah, kemudian salimul akidah, sohihul ibadah, matinul khuluq, ya, qadirun alal jismi, ya, musaqqaful fikri, dan sampai yang ke-10 itu nafiun ligoirihi. Nah itu dipecah-pecah, si goals dan objektif itu menjadi program. Nah program-program inilah yang harus dilaksanakan tentu dengan bimbingan guru dan ustadz, ya, sehingga seharusnya memang ngaji itu TSM, ya, terstruktur, sistematis, dan masif gitu. Sehingga ya kalau kayak gini kan mohon maaf ya, ini kan sekedar tabligh saja, menyampaikan informasi saja, ya, menyampaikan informasi saja. Ya idealnya memang ada kurikulum, ada silabus, ada modul, ada rencana sesi, rencana pembelajaran dan sebagainya. Nah itu sebetulnya di masa sekarang kelihatannya ngaji juga harus mulai terstruktur seperti itu, biar jelas apa yang menjadi outcome-nya dan menjadi output-nya. Apalagi zaman sekarang itu harus dimasukkan juga konsep-konsep teknologi, ya, bagaimana kita itu melek secara digital orang Islam ini. Bapak Ibu coba lihat ya, perang Iran dan Irak ini kan menurut saya banyak hikmah juga yang bisa kita ambil. Bagaimana ya harus kita akui bahwa kemampuan sains dan teknologi umat Islam jauh dari standar. Bagaimana ya mohon maaf ya, kita ini fakta saja. Ya. Kita lihat bangsa Hamas itu efektivitas di dalam serangannya itu sangat kecil. Iran sama gitu. Tapi coba lihat Amerika dan Israel sangat efektif gitu ya. Ya kita harus akui kenapa? Karena sains, dan ternyata memang dia itu menggunakan AI ya. Kalau nggak salah Claude gitu, nggak salah. Jadi si Claude itu sampai akhirnya si Claude itu komplain nih kepada Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, dan dia memutus kontraknya, ya, karena melanggar si kontraknya itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan peperangan gitu ya. Nah ini dipakai untuk pengambilan keputusan yang cepat, sehingga ya terjadilah kayak kemarin itu kan, sekali bom itu langsung ya pucuk pimpinannya. Jadi kalau zaman dahulu itu ada istilahnya ya, pion mah atau soldadu mah diosol-osol jeung diadu-adu gitu. Biasanya yang menjadi korban pertama itu adalah serdadu. Kalau sekarang nggak kayak gitu Pak, ya nggak kayak gitu sekarang itu. Sekarang itu raja itu justru bisa mati duluan gitu, ya, dengan teknologi yang sangat canggih gitu ya, dengan bantuan penginderaan jarak jauh pakai satelit apa segala macam gitu ya, sehingga jauh lebih akurat, dan pakai bom yang bisa menembus 60 meter ke dalam bunker gitu ya. Nah ini menurut saya tamparan buat umat Islam. Kita belum bisa menggunakan teknologi itu karena bisa jadi kita termasuk umat yang kurang apa ya, kurang keyeng bahasa Sundanya dalam menuntut ilmu. Dan itu jauh berbeda dengan para pendahulu-pendahulu kita. Bagaimana ilmu itu, bahkan bahasanya kayak utlubul ilma kan, menuntut. Jadi menuntutnya bukan sekedar pasif gitu ya. Namanya menuntut gimana sih menuntut? Ya, saking ininya ya.
kalau kita balik kepada kejayaan Islam di abad 9 gitu ya, abad ke-9 di zaman terutama kekhalifahan Abbasiyah ya, bagaimana sains itu menjadi nafas dari kaum muslimin ya. Bahkan ada yang disebut dengan Baitul Hikmah ya. Baitul Hikmah itu adalah perpustakaan terbesar di dunia saat itu, di mana seluruh literatur dari peradaban besar di dunia, dari mulai Yunani, ya, Romawi, Hindu, itu diterjemahkan dan dipelajari, didiskusikan oleh umat Islam. Ya. Bahkan sampai sekarang kan warisannya masih terasa. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu ya, tapi ini pengetahuan, informasi bagi yang belum tahu. AI, komputer atau apapun namanya itu nggak akan bisa muncul teknologi itu kalau nggak ada algoritma. Ya, nah algoritma itu ternyata dari Al-Khwarizm. Ya, Al-Khwarizm ini adalah salah satu ilmuwan Muslim yang menemukan ilmu aljabar dan ilmu matematika. Ya, ini dasar orang berpikir logis dan rasional. Karena namanya sains itu perlu pemahaman logis, pemahaman rasional yang bisa menuntun orang itu memecahkan masalah secara ilmiah, bukan secara perasaan, secara insting. Gitu. Nah ini menurut saya budaya mencintai ilmu. Jadi ilmu itu menurut saya netral. Jadi nggak ada itu ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Kalau menurut saya ilmu itu sama semua sepanjang lillah, ya, sepanjang niatnya adalah karena Allah. Maksudnya gimana? Kalau misalnya taruhlah kita belajar Quran, belajar tahsin, belajar tajwid, belajar makomat, ya, nada-nada ngaji, ya, mulai bayati, ya, ros, apa segala macam. Tapi kalau niatnya untuk nyari duit, misalkan gitu ya, kan sekarang ya di TikTok aja orang nyari duit bisa juga kayak gitu kan, ngaji gitu ya, ada yang nyawer. Kalau ya mudah-mudahan niatnya lurus kalau yang itu ya. Tapi kalau niatnya nggak benar, walaupun itu ilmu ukhrawi, ya itu juga nggak ada artinya, nggak akan mendapat pahala, bahkan justru mendapatkan azab. Gitu. Tapi kalau kita belajar, misalkan kita belajar sekarang artificial intelligence, ya, kita belajar artificial intelligence sehingga nanti dibuatlah suatu aplikasi, ya, di mana orang baca Quran, tahsinnya bisa dikoreksi oleh AI. Nah itu menurut saya kalau niatnya benar, itu ilmu akhirat. Gitu. Ya, nah jadi Bapak Ibu, refleksi kita lah menjelang malam-malam terakhir ini ya. Mulai hari ini kita pastikan bahwa kita punya guru atau majelis tetap. Kemudian jangan belajar agama hanya dari potongan video. Kemudian biasakan tabayun sebelum menyebarkan informasi. Niatkan setiap belajar untuk perbaikan diri, untuk bukan pamer pengetahuan. Jamaah yang dirahmati Allah, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya tidak masuk ke dalam hati yang sombong. Cahaya tidak menetap di hati yang tidak beradab. Cahaya tidak tumbuh tanpa bimbingan. Semoga Allah menjadikan kita pembelajar sepanjang hayat, lifelong learner, rendah hati sepanjang usia, haus ilmu sampai akhir hayat, dan ditutup hidupnya dengan husnul khotimah. Jika malam ini adalah bagian dari Lailatul Qadar, semoga Allah mencatat kita sebagai hamba yang ingin terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus mendekat kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.